Oke, baiklah, kami dari kelompok 3 akan presentasikan PPT kami itu yang berjudul Dielektrik dan Kapasitansi dengan nama kelompok yaitu Agung Rahman Ilahi, Azrul Muhayyad, Fadil Muhammad Rizki, Muhammad Ridwan Bawafi, dan Taufikur Rahman Hardika. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu dielektrik. Dielektrik adalah sejenis bahan bakar isolator listrik yang dapat dielektrik adalah sejenis bahan bakar isolator listrik yang dapat dikutupkan polarizat dengan cara menempatkan bahan dielektrik dalam medan listrik. Muatan listrik yang terkandung di dalamnya tidak akan mengalir sehingga timbulnya arus seperti bahan konduktor, tetapi hanya sedikit bergeser dari posisi setimbangnya mengakibatkan terciptanya pengubahan dielektrik. Walaupun isolator juga mengandung arti konduksi listriknya rendah seperti dielektrik. Tetapi istilah dielektrik ini biasanya digunakan untuk bahan isolator yang memiliki tingkat kemampuan pengutuban tinggi yang besarnya diwakili oleh konstanta dielektrik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Azrul Muhayyad. Pada Azrul, dipersilakan. Baik, pengutuban dielektrik. Nah, di dalam pengutuban dielektrik ini ada model atom sederhana. Nah, dengan pendekatan teori klasik tentang model dielektrik, di mana sebuah bahan yang terbuat dari atom-atom dan tiap atom terdiri dari awan bermuatan negatif, yakni elektron, yang terikat dan memiliki titik yang bermuatan positif di tengahnya. Kemudian pengutuban di kutub. Nah, pengutuban di kutub ini pada molekulnya yang mengakibatkan penutupan secara permanen. Dan contohnya itu pada ikatan asimetris antara oksigen dan hidrogen pada air yang mempertahankan sifat penutupan tersebut di mana medan listriknya sudah hilang. Kemudian pengutuban ion ialah pengutuban yang disebabkan adanya perpindahan relatif antara ion negatif dan positif dalam molekul yang bersangkutan, misalnya pada Naci. Lanjut slide-nya. Baik, dispersi dielektrik. Nah, adanya ketergantungan bahan dielektrik pada nilai peremitivitasnya pada frekuensi tertentu ketika medan listrik dialirkan. Maka terjadi dispersi dielektrik. Kemudian relaksasi dielektrik. Ini komponen jeda waktu dalam konstanta dielektrik di suatu bahan. Jeda ini biasanya disebabkan adanya molekul bahan di mana sampai tertutup atau polarizat dan mengalami perubahan medan listrik di sekitar bahan dielektrik tersebut. Lanjut slide-nya. Baik, ada keuntungan pemasangan dielektrik ini. Antaranya peningkatan kapasitansi kapasitor. Nah, besarnya kapasitansi kapasitor setelah pensipan elektrik, yakni dengan formula kapasitansi C sama dengan permitivitas kali luas penampang dibagi dengan jarak antar keping. Nah, di sini ada keterangannya di mana C ini nilai kapasitansi dengan satuan Farad dan E kebalik atau permitivitas bahan dengan satuan C kuadrat N pangkat min 1 M kuadrat. Kemudian A yakni luas penampang masing-masing keping dengan satuan Cm kuadrat. Kemudian D jarak antar keping dengan satuan M meter. Baik, selanjutnya kepada teman kami Taufik untuk menjelaskan selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu dielektrik. Dielektrik
adalah dielektrik dalam kerapatan flux medan listrik dalam bahan dielektrik berbeda dengan kerapatan flux dalam ruang hampa atau bebas atau bahan lain. Hal ini ditunjukkan dengan polarisasi P di dalam bahan dielektrik, di mana dielektrik sama dengan emisivitas awal dikali E ditambah D sama dengan emisivitas awal dikali E atau medan listrik. Nah, sama dengan emisivitas akhir dikurangi 1, di mana emisivitas R sama dengan lambda E ditambah 1, di mana nilai lambda E sebagai suseptibilitas elektrik dari arahan tersebut. Kerapatan flux medan listrik dapat dirumuskan kembali, yaitu D sama dengan emisivitas awal dikali medan listrik ditambah dielektrik sama dengan emisivitas awal dikali medan magnet sama dengan emisivitas akhir dikurangi 1, di mana emisivitas akhir sama dengan lambda E ditambah 1. Baik, slide selanjutnya. Emisivitas akhir sebagai permisivitas relatif bahan dielektrik yaitu sebagai berikut. Dielektrik sama dengan emisivitas akhir dikali dengan emisivitas awal dikali medan magnet sama dengan dikali medan listrik sama dengan emisivitas dikali medan listrik, yang mana hasilnya menjadi emisivitas dikali medan listrik sama dikali C per meter pangkat 2, dan emisivitas sama dengan emisivitas akhir dikali emisivitas awal F per M, di mana lambang E tersebut sebagai permisivitas dari bahan dielektrik. Baik, untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Azrul Muhayyad. Kepada Azrul dipersilakan. Baik, untuk contoh soal pertama dielektrik ini, yakni hitunglah pengutuban polarisasi atau simbol P dalam suatu bahan dielektrik. Hanya di mana kerapatan fluxnya 1,5 microcoulomb per meter kuadrat dan medan listriknya sebesar 15 kV per meter. Nah, untuk yang B-nya nilai dielektrik sebesar 2,8 permisivitas kolom per meter kuadrat dan lambda E-nya sebesar 1,7. Kemudian yang C mempunyai jumlah molekul N dengan jumlah sebesar 10 pangkat 20 molekul per N kubik, yang masing-masing mempunyai momen di kutub P sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 20 kolom per meter. Kemudian yang D, medan listrik dengan jumlah besar 50 kV per meter dan permisivitas ruang hampa sebesar 4,4. Ya. Nah, untuk yang A kita mencari nilai dielektrik, di mana kita menggunakan persamaan D, nilai dielektrik sama dengan ruang hampa, permisivitas ruang hampa dikali medan listrik, kemudian ditambah daya medan listrik kolom per meter kuadrat. Kemudian diperoleh daya sama dengan nilai dari dielektrik dikurang permisivitas kali medan listrik. Daya medan listrik diperoleh dengan nilai 1,5 kali 10 min 6, yakni nilai dari kerapatan fluxnya, dan dikurang 8,854 kali 10 min 12, yakni nilai dari kita dapatkan dari permisivitas ruang hampa. Kemudian dikali 15 kali 10 pangkat 3, ini kita dapatkan dari nilai medan listrik tadi,
yang 15 kilovolt per meter kita rubah menjadi meter, volt per meter. Maka kita dapati nilai dari dieelektrik ini sebesar 1,3672 mW per meter. Nah, selanjutnya yang kedua, D, kita mencari permitivitas dari medan listrik tersebut dengan rumus D, permitivitas sama dengan nilai dieelektrik dibagi permitivitas ruang hampa. Kemudian kita masuki nilainya, ini 2,8 kali 10 min 6, nilai dari nilai dieelektrik. Kemudian kita masuk nilai dari ruang hampa tersebut, yakni 8,854 kali 20 kali 10 maaf 10 min 12, kemudian ditambah 1,7 dari nilai lambda E tadi, kemudian kita kali 8,854 kali 10 min 12 sama nilai dari permitivitas ruang hampa tersebut. Kemudian kita dapatkan nilai akhirnya ini 0,11 kali 10 min 18. Dan kemudian kita menghitung daya medan listrik tersebut dengan formula atau dengan persamaan permitivitas ruang hampa kita kali dengan lambda E, kemudian dikali dengan medan listrik. Kita masuki nilainya yakni 1,7 dari permitivitas ruang hampa tersebut kali 2,8 kali 10 min 6 dari lambda E tersebut. Kemudian 1 ditambah 1,7 dari 1 ini didapatkan dari persamaan. Kemudian kita jumlahkan mendapati nilai akhir 15,05 kali 10 min 12. Selanjutnya slide berikutnya. Nah, baik, yang ke C atau yang ketiga ini kita mencari daya dari medan listrik, di mana dengan rumus daya sama dengan lin delta V sampai 0, kemudian sigma N dengan nilai I sama dengan L. Kemudian daya sama dengan 10 pangkat 20 dikali 1,5 kali 10 min 26. Kita dapati nilai akhir 1,5 μ Coulomb per meter kuadrat. Dan untuk yang D, ini kita mencari daya total dari medan listrik ini dengan formula sama pada yang kedua tadi, yakni permitivitas ruang hampa dikali lambda E, kemudian kita kali dengan medan listrik kita dapatkan tadi. Kita masuki nilainya, kemudian kita formulakan lagi persamaan tersebut menjadi permitivitas ruang hampa, kemudian dikali permitivitas ruang hampa min 1 dikali medan listrik. Kita masuki nilainya 8,854 kali 10 min 12, nilai dari permitivitas ruang hampa tersebut. Dan kita kali 4,4 kurang 1 sama kali 50. Ini dari nilai dari medan listrik tersebut yang 50 kilovolt per meter. Nah, kita kali 10 min 3. Kita jadikan ia jadi volt. Jadi kita jumlahkan dan mendapati nilai akhir yakni 15,05 μ Coulomb per meter kuadrat. Lanjut. Baik, untuk contoh soal yang kedua ini akan dijelaskan oleh teman kami, ini Taufik Roman Hardika. Baik, untuk contoh soal kedua yaitu berupa kapasitor plat sejajar yang mempunyai luas A atau luas penampang yaitu 250 cm kuadrat.
Kapasitor ini diberi muatan dengan beda potensial V0 sama dengan 150 volt. Kemudian baterai diputus di mana muatan Q pada plat tidak berubah. Lalu suatu lembaran dielektrik dengan konstanta sama dengan 3,5. Tentukan medan listrik pada dielektrik untuk menyelesaikan soal tersebut kita gunakan. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita gunakan penyelesaian sebagai berikut, di mana satuan dari emisivitas yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali C pangkat 2 N pangkat min 1 M kuadrat. Dan untuk luas penampangnya yang awalnya bernilai 250 cm kita ganti ke dalam meter. Caranya dengan mengali 250 cm dikalikan dengan 10 pangkat min 4. Sehingga kita peroleh hasilnya menjadi 2,5 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, untuk nilai dari emisivitas sendiri yaitu Q atau kolom dibagi dengan emisivitas awal dikali luas penampang. Di mana hasilnya kita peroleh 7,49 dikali 10 pangkat 4 C pangkat 2, N pangkat min 1, M kuadrat. Dan setelah itu, nilai dari emisivitasnya sendiri adalah emisivitas awal dibagi dengan konstanta. Emisivitas yang telah kita peroleh tadi, 7,49 dikali 10 pangkat 4 dibagi dengan konstanta 3,5, sehingga kita peroleh hasilnya 2,14 dikali 10 pangkat 4, C pangkat 2, N pangkat min 1, dan M kuadrat. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ridwan Bawafi. Kepada Ridwan, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kapasitansi, di mana kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari sepasang konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator. Ketika kapasitor ini diberi muatan, maka pada kedua konduktor tersebut terdapat muatan yang sama banyak dan berbeda jenis, serta beda potensial delta V dari konduktor bermuatan positif terhadap konduktor bermuatan negatif berbanding lurus dengan Q atau muatan. Di mana kapasitansi ini menggunakan persamaan yaitu C sama dengan Q per delta V, di mana C ini merupakan nilai kapasitan yang mempunyai satuan farad, dan Q di sini merupakan muatan yaitu satuannya kolom, dan V di sini merupakan beda potensial yang mempunyai satuan volt. Oke, lalu persamaan yang kedua yaitu C sama dengan E0 kali A per D, di mana E0 ini merupakan emisivitas vakum yang memiliki satuan 8,85 kali 10 pangkat min 12 C pangkat 2 N pangkat min 1 M kuadrat. Lalu di sini merupakan luas penampang masing-masing keping, di mana A ini memiliki satuan yaitu M kuadrat, dan D di sini merupakan jarak antar keping. Lalu persamaan selanjutnya yaitu E sama dengan D per E0 atau sama dengan Q per E dikali A, di mana E0 ini merupakan emisivitas awal, lalu A di sini merupakan luas penampang masing-masing keping yang bermuatan meter kuadrat. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari pengertian kapasitansi, yaitu dua bidang konduktor yang ditempatkan berdekatan dalam bahan dielektrik. Oke, selanjutnya, pada gambar di atas merupakan konduktor M2 berisi muatan positif atau Q positif, dan M1 berisi muatan negatif atau
Q negatif, di mana kedua konduktor ini disimbolkan dengan V0 dan kapasitansi dari konduktor ini disimbolkan dengan C. Lalu persamaannya yaitu C sama dengan Q per V0 dengan satuan kolom per volt. Kolom per volt ini sama dengan satuan farad. Lalu energi pada suatu kapasitor dapat diformulakan seperti di bawah ini, yaitu WE sama dengan 1/2 kolom kali volt 0/2 itu sama dengan 1/2 muatan V0 sama dengan 1/2 Q pangkat 2 per C dengan satuan J atau Joule. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal ini menggunakan dua bidang konduktor di tempat yang sejajar seperti gambar di bawah ini. Jika jarak antara kedua bidang konduktor ini dinyatakan sebagai D, maka kita menghitung kapasitansinya. Baik, untuk jawabannya kita menggunakan persamaan C sama dengan permisivitas akhir dikali permisivitas awal per D atau jarak antar keping. Di mana untuk ER ini atau permisivitas akhir mempunyai nilai 2,25 dan E0 sama dengan 8,854 kali 10 pangkat min 12 dan S sama dengan 0,15 M kuadrat dan D sama dengan 0,11 mm. Lalu penyelesaiannya yaitu C sama dengan 2,25 kali 8,854 kali 10 pangkat min 12 kali 0,15 per 0,11 kali 10 pangkat min 3. Lalu mendapatkan hasil yaitu 27,16.568 kali 10 pangkat min 9 farad. Lalu setelah kita konversikan menjadi 27,16.568 nanofarad. Untuk V0-nya yaitu 100 volt dan maka Q sama dengan 2,716568 new column. Baik, untuk contoh soal selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Fadil Muhammad Rizky. Silahkan. Baiklah, untuk contoh soal yang kedua yaitu sebuah kapasitor keping sejajar mempunyai sebuah kapasitor keping sejajar mempunyai kapasitor sebesar 1,0 farad jika plat-plat tersebut terpisah 1,0 mm. Hitunglah luas plat-plat tersebut. Yaitu penyelesaiannya C, di mana itu yang kita baca kapasitas kapasitor sama dengan permisivitas ruang hampa per jarak antar keping atau A itu kita baca luas keping sama dengan kapasitor jarak per jarak keping. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai kapasitansi C, permisivitas vakum dan jarak keping, maka diperoleh luas A yaitu C sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C pangkat 2 N pangkat min 1 meter kuadrat dikali A per 1,0 mm sama dengan 0,0001 meter.
yaitu mendapatkan hasil C sama dengan 1 farad. Selanjutnya C sama dengan 0,001 meter dikali 1 farad per 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C pangkat 2 N pangkat min 1 meter kuadrat, yaitu menghasilkan hasil sama dengan 11,299 dikali 10 pangkat 6. Yang terakhir yaitu hasil dari luas kepingnya. Kita jumlahkan dari hasil yang kedua ini, yaitu 11,299 dikali 10 pangkat 6, kemudian dikali 0,001 per 8,85 dikali 10 pangkat min 12, yaitu mendapatkan hasil 1,1 dikali 10 pangkat 8 meter kuadrat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila dari kami ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.